Jadi yang menarik adalah ternyata ketika berkoperasi ini ada potensi teman-teman warga masyarakat yang intens atau melihat ada peluang-peluang bisnis dan kemudian pengurus koperasinya tidak memberikan respon atau kemudian tidak tertarik untuk melakukan kolaborasi antar koperasi. Jadi pemikirannya masih bahwa koperasi ini adalah program pemerintah, maka kalau tidak ada arahan dari pemerintah, maka itu tidak akan, mereka tidak mau melakukan, bukan kemudian ah, apa tidak tertarik atau kemudian ah, tidak mendukung, tetapi lebih pada ya udah yang di, yang diperintahkan aja, yang dijalankan. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan semua yang sudah bergabung di Formasi Talk. Jadi ini adalah forum berbincang kita tentang koperasi dalam wadah Forum Masyarakat Koperasi Merah Putih. Formasi. Jadi ini formasi ini kita bangun lebih karena satu semangat kebersamaan bicara tentang koperasi dan awalnya memang berangkat dari Koperasi Merah Putih. Nah, kita bikin forum Koperasi Merah Putih. Nah, dalam perjalanan kepikiran untuk kemudian membuat wadah yang tidak mempresentasikan wadah koperasi tapi wadah masyarakat. Jadi masyarakat yang tertarik dengan perkoperasian, masyarakat yang peduli dengan koperasi, sehingga kemudian kita menamakan diri sebagai Formasi Merah Putih. Jadi kawan-kawan, malam hari ini kita ingin berbincang untuk membedah peluang peluang sinergi koperasi Desa Merah Putih dalam konteks apa? Dalam konteks bisnis. Ini sudah bergabung kawan-kawan dari Formasi Merah Putih, dari apa inisiator atau teman-teman yang sepakat mau membentuk ini ada Mas Oi, ada Mas Suroso yang nanti kita mungkin bisa berbagi sharing pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya mungkin ingin memberikan sedikit antaran tentang apa peluang bisnis atau menjajaki atau membedah potensi sinergi bisnis koperasi Desa Merah Putih. Jadi mungkin saya ingin sedikit berbagi cerita dalam konteks formasi Merah Putih kemarin kita mencoba untuk mengkolaborasikan antara teman-teman koperasi desa yang ada di sekitaran Waduk Jatiluhur dengan para pihak. Kemudian awalnya kita terpikir tentang koperasi sekunder, tapi setelah perbincangan cukup panjang dan dinamikanya cukup menarik, ini nanti mungkin kawan-kawan bisa sharing lebih lanjut apakah dinamikanya sama apa enggak. Mungkin Mas Roso nanti juga bisa berbagi cerita. Jadi yang menarik adalah ternyata ketika berkooperasi ini ada potensi teman-teman warga masyarakat yang intens atau melihat ada peluang-peluang bisnis dan kemudian pengurus koperasinya tidak memberikan respon atau kemudian tidak tertarik untuk melakukan kolaborasi antar koperasi. Jadi pemikirannya masih bahwa koperasi ini adalah program pemerintah, maka kalau tidak ada arahan dari pemerintah, maka itu tidak akan, mereka tidak mau melakukan, bukan kemudian ah, apa tidak tertarik atau kemudian ah, tidak mendukung, tetapi lebih pada ya udah yang di, yang diperintahkan aja, yang dijalankan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi awalnya semangat kita ingin mencoba membangun koperasi sekunder, beberapa koperasi di kawasan itu, bahkan kemudian kita sempat kepikir karena koperasi sekunder itu kan cukup hanya minimal apa dua koperasi sudah bisa membentuk koperasi sekunder. Nah, dari perkembangan itu ketika ada sosok yang cukup
punya potensi ikut membantu mengembangkan, tetapi karena koperasi tempat dia bergabung, nah, karena koperasi Desa Merah Putih ini kan anggotanya harus orang di wilayah desa itu. Nah, ketika dia punya potensi, kemudian pengen mendorong itu, ketua koperasinya tidak mau memberikan dukungan atau tidak tertarik bergabung ke koperasi sekunder. Akhirnya kemudian nah, kita mencoba opsi lain, ketemulah opsi tentang koperasi multi pihak. Jadi koperasi multi pihak ini secara peraturan menterinya ada dan itu bisa dijadikan pedoman. Jadi saya mencoba untuk apa berbagi cerita atau berbagi pemikiran tentang peluang apa koperasi Desa Merah Putih untuk membangun koperasi multi pihak. Nah, ketika kita lihat potensi apa masalah ekonomi di desa saat ini, desa ini cukup kuat secara sosial tetapi lemah secara ekonomi. Banyak koperasi yang hanya bersifat administratif, artinya ya hanya secara legalnya ada tapi secara bisnisnya tidak berjalan. Kemudian produksi berjalan masing-masing dan kemudian akhirnya koperasi ini kemudian cenderung menjadi dikuasai dari pihak luar. Artinya potensi pasarnya ini dikuasai oleh pihak luar. Dan ini sangat mungkin terjadi dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian kita mencoba melihat apa itu koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak ini adalah koperasi yang lebih dari satu kelompok anggota. Jadi multi pihak itu ada banyak pihak dan ke kelompok-kelompok anggota dan setiap pihak atau setiap kelompok ini mempunyai peran ekonominya yang berbeda. Jadi secara resmi diatur dalam Permenkop nomor 8 tahun 2021. Nah, ini mungkin bagian yang menarik bisa dicermati lebih lanjut. Kenapa model ini relevan? Karena ekonomi desa bersifat majemuk dan berlapis-lapis, tidak cukup satu jenis anggota, ada yang mungkin profesi apa keahliannya di bidang apa produksi mamanya, yang satunya konsumsi, kelompok masyarakat konsumsi, ada yang pengelola pasar apa menjadi pengelolanya dan seterusnya. Nah, peran strategisnya adalah karena KDMP ini adalah berbasis entitas desa dan apa berjejaring otomatis memiliki basis produksi dan konsumsi. Jadi produksi dan konsumsi itu bisa jadi tiap koperasi punya basisnya, basis produksi tertentu, mamanya seperti yang kita lihat di Jatiluhur adalah basis produksinya adalah apa ikan mamanya. Kemudian konsumsi, kalau konsumsi mungkin kalau kita lihat ada beberapa banyak banyak tempat mungkin lebih pada ya konsumsi yang sekarang ini sudah berjalan dengan konsepnya KDMP sekarang menjadi agen-agen untuk produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian kenapa ini menjadi strategis? Karena cocok menjadi kelompok pihak utama. Jadi ketika multi pihak, pihak utamanya adalah KDMP. Nah, desain keanggotaannya, anggota utamanya adalah KDMP, anggota lainnya itu bisa produsen, bisa BUMDes, bisa pekerja, bisa konsumen, bisa mitra. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik. Nah, pengaturan peran ini ada di ADRT. Nah, tata kelolanya ketika bicara koperasi multi pihak, ini rapat anggotanya berjenjang. Jadi ada rapat kelompok pihak, kemudian rapat anggota paripurna, yang agendanya lebih pada menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Nah, bidang usaha yang dikelola mulai yang mungkin dikelola konsolidasi dan hilirisasi produk-produk desa, standarisasi, branding dan distribusi. Kemudian yang menjadi catatan penting adalah koperasi multi pihak ini tidak bergerak di bidang simpan pinjam. Jadi ini hampir identik dengan berbagai macam koperasi, tetapi kemudian ini semua unitnya bisa dilakukan, hanya simpan pinjam yang tidak dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan adanya koperasi multi pihak ini, maka posisi tawar desa menjadi lebih meningkat, risikonya bisa dibagi antar pihak, SAU berdasarkan jasa usaha dan modal.
Nah, tahapan implementasi kalau dari gambaran kita adalah konsolidasi di KDMP-nya, penyusunan ADRT multi pihak, kemudian legalitas izin usaha pemasaran. Nah, perluasan pasar. Nah, kemudian risiko yang perlu diantisipasi memang kemudian ini hanya seperti kepentingan elit atau kemudian bisa apa orang memandang sebagai proyek semu. Nah, solusinya adalah bagaimana kita menjadi transparan, pengelolaan secara profesional dan kontrol anggota ini apa sangat terbuka untuk itu. Dan semua ini bisa diselesaikan dengan digitalisasi. Nah, kemudian yang paling akhir mungkin untuk mengantarkan diskusi kita, koperasi multi pihak ini bukan proyek, koperasi multi pihak adalah infrastruktur ekonomi desa, kemudian koperasi desa Merah Putih ini menjadi kekuatan kolektif desa. Jadi mungkin itu antaran yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain untuk bisa memberikan respon. Mas Suroso mungkin bisa memberikan tanggapan dan nanti Mas Soi juga, ini juga sudah hadir Pak Zulfi, nanti bisa juga memberikan responnya. Jadi kawan-kawan untuk nanti untuk yang pada saat yang lain sedang bicara mohon baiknya tidak dibuka. Silakan Mas Roso atau Mas Soi mau memberikan pandangan-pandangannya tentang bagaimana mensinergikan ini koperasi-koperasi dalam konteks bisnis dan seterusnya. Halo Mas Roso. Mas Oi dulu Pak D. Oke, silakan. Mas Soi, monggo. Waduh, ini langsung dikasih bola nih. Silakan. Waduh, atur suwun Pak De, Pak Roso. Aduh, seharusnya saya malah yang kedua ini, atau nunggu yang lain senior. Yang saya nih Pak De, Pak Roso dan Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua. Atur nuwun Pak De, kesempatan yang diberikan. Mungkin yang saya perkenalkan dari sedikit ya Pak De ya. Mungkin background saya sedikit, Bapak-Bapak. Saya background kami saat ini saya aktif di dalam digitalisasi usaha untuk masuk ke pasar domestik sama internasional. Nah, kemudian selain digitalisasi juga mendorong eh, agar integrasi supply chain antara dunia digital dan logistik itu berjalan dengan baik. Kebetulan aktif juga di perusahaan logistik lah gitu, Bapak Ibu. Nah, saya mungkin mau coba hanya menyampaikan pandangan yang mungkin belum tentu pas ya Pak Ade, tapi mungkin sangat relevan dengan KDMP. Kaitannya dengan idenya atau topiknya hari ini malam ini adalah peluang sinergi KDMP dengan untuk mensupport bisnis di desa ya. Nah, memang kalau saya alhamdulillah selalu mengikuti percakapan BWA ya Pak Ade, walaupun tidak aktif gitu, tapi saya coba melihat gitu. Pada dasarnya setiap desa punya keunggulan masing-masing yang akhirnya nggak mungkin itu disamaratakan dan akhirnya itu dipaksakan harus mengikuti pola pola yang sama gitu. Nah, tapi masing-masing juga punya cara dan punya kemandirian yang berbeda gitu. Nah, saya hanya mau mencoba men-triggernya begini Pak De, pada dasarnya bisnis apa sih yang paling pas di semua bagian ya. Nah, saya tuh melihat sebenarnya kalau kalau bisnis itu ada bagian produksi, kemudian supporting sama distribusi. Nah, saya melihat sebenarnya koperasi ini juga, apapun bisnisnya di desa itu pasti butuh distribusi, Pak De, Bapak Ibu semua. Jadi distribusi ini pada dasarnya baik dari desa ke luar ataupun dari luar yang masuk ke desanya. Nah, kebetulan uh, hal yang menyinggung atau membahas topik ini malah nggak banyak, Pak De. Distribusi ini sebenarnya justru kuncinya bisnis itu bisa lebih murah, bisa lebih efisien. Nah, saya melihat ini belum banyak yang memahami bagaimana kekuatan supply chain atau rantai pasok dari desa ini akhirnya menjadi backbone-nya, ya bahasanya bukan backbone lah, menjadi tulang punggungnya, akhirnya bisnis apapun di desa itu bisa lebih efisien. Nah, bagaimana akhirnya koperasi bisa mengambil peran ini menurut saya belum banyak yang bicara soal ini, Pak De. Nah, kuncinya sebenarnya adalah distribusi yang efisien, hub yang juga akhirnya bisa merangkul semua.
Nah, ini buat saya ini menjadi sebuah peluang untuk mensinergikan apa namanya apapun bisnisnya di desa itu. Nah, ini sebenarnya nanti turunannya panjang gitu, tapi saya mau triggernya sebenarnya apabila KDMP mau ambil peran di situ, buat saya akan sangat membantu eh, ekonomi desa lah gitu, baik keluar ataupun ke dalam desanya itu. Itu Pak Deh pengantarnya dari saya. Terima kasih. Oke, Mas Roso mungkin sudah siap untuk open mic. Kalau enggak, kita kasih kesempatan Pak Julfli, silakan. Halo Mas Roso, oh, sedang ada tamu mungkin. Ya. Bisa. Silakan Pak Jul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Senang ada ruang lagi meeting pada malam hari ini. Topik ini menarik sekali, Pak De. Karena memang sama kita yakin semua, eh, para pelaku koperasi ini, saya yakin barangkali 60% itu model bisnis itu yang jadi pikiran. Seperti yang pernah diungkap Pak De itu, rata-rata kita terperangkap dalam administrasi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ide dasar koperasi apapun itu, ide dasarnya itu pasti dibentuk karena ada kepentingan dan kegiatan ekonomi bersama. Artinya sudah tergambar bahwa di dalam itu ada bisnis. Di dalam itu ada berkumpul para pebisnis, terutama usaha kecil, bahkan kalau bisa usaha besar masuk ke dalam, nggak apa-apa sih. Jadi ide dasarnya itu memang karena ada kepentingan ekonomi bersama dan kegiatan ekonomi bersama. Polanya kalau di kelurahan seperti kami ini mungkin kepentingan ekonomi yang sama, lebih ke seperti yang disampaikan oleh Pak Oi tadi, bahwa di situ kita lebih ke kepentingan ekonomi bersama dalam hal konsumsi mungkin. Kalau di desa dalam hal produsen. Jadi Pak D, kalau kita lihat sebetulnya yang paling pas sekali dia bersinergi di dunia bisnis itu koperasi, Pak D. Karena di dalam itu dia ada berbagai macam usaha kecil yang berkumpul, berbagai macam kepentingan ekonomi yang berkumpul di dalam. Tapi memang Pak D kembali juga, yang betul-betul disiapkan itu adalah sumber daya manusia, terutama para pengelola koperasi. Kita terlalu besar berharap ke bisnis asisten, Pak D. Tapi bisnis asisten kita sama-sama belajar, Pak D, saat ini. Bisnis asisten belajar, kita juga yang dibina ini belajar. Yang sayangnya juga kadang-kadang dari dinas juga sama-sama belajar juga. Tapi tidak apa-apa deh. Ini kita mumpung ada pemerintah yang baik, koperasi kita ini diberi peluang, diberi fasilitas yang luar biasa, bahkan program strategis nasional. Namun Pak De, problem sekarang yang ada yang kami rasakan di daerah kami Pak De, instrumen-instrumen untuk mengawal Impres 17 itu kayaknya Pak De, apakah mengerti dengan tugas tapi tidak jalan? Ataukah memang tidak mengerti tugas Pak De? Seperti pola dalam identifikasi lahan itu kita lihat Pak De, rata-rata ini pengurus yang aktif. Padahal sebetulnya kalau kita lihat kan barang milik negara yang akan dibangun ini, yang sudah ditugaskan kepada pemerintah secara berjenjang. Oleh sebab itu Pak De, menurut saya, sinergi bisnis ini memang perlu sekali kita angkat terus agar perilaku para pengelola koperasi ini akan mengarah ke sana Pak De. Mindsetnya akan terbentuk dari sana. Dan di dalam alam bawah sadar dari kita-kita sebagai pengelola koperasi ini, sinergi bisnis ini memang dibutuhkan sekali Pak De. Kita mau ke hilir, ke hulu, ya koperasi bisa dia lentur Pak De. Lentur. Walaupun memang secara keunggulan-keunggulan dalam proses pengambilan keputusan kita kalah di situ karena kita harus rapat anggota yang butuh waktu. Mungkin itu Pak De, katakanlah penyampaian awal, nanti kita berkembang di diskusi berikut. Terima kasih Pak De, terima kasih teman-teman. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Jadi mungkin kita lebih bicara pada membangun jejaring bisnisnya ya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana membangun grade dan seterusnya, udahlah
biarin aja, bukan Tugas. dalam konteks artinya ngapain kita ribut dengan itu karena toh Iya, akhirnya kemudian tidak bisa melakukan apapun. Tapi kalau kemudian kita bicara dalam koridor kepulauan bisnis ini, kawan-kawan bisa melakukan eksekusi. Jadi kalau masalah gedungnya seperti apa, ini tidak benar, tidak ada papan pengumuman dan seterusnya, udah biarin aja. Yang penting pada saat serah terima dipastikan sesuai nggak nilainya. Kalau nggak sesuai jangan ditandatangani oleh kepala desa, udah selesai. Karena nilai yang akan dicatatkan di aset desa adalah nilai yang ditandatangani. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Suroso bisa memberikan apa suaranya. Oke, Pak Silakan D. Mas. Terima kasih, Pak Eh, D. Ini selamat malam yang sudah hadir. Ada Pak Ahmad, ada Bang Oi, Mas Tatang. Ini terima kasih sekali. Ini udah berapa hari kita nggak ngobrol bareng. Udah agak lama ini, ada seminggu lebih. Nih, malam ini kita bisa ketemu lagi. Terima kasih juga nih buat Pak D karena sudah me, apa bahasanya ya, mengkoordinir, memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara. Nah, ini masalah bisnis ini seperti yang kita ulas dulu Pak D beberapa bulan yang lalu dengan Pak Ahmad bahwa kekuatan kita itu nanti jangan hanya tertumpu pada bisnis yang ditentukan. Justru peluang yang akan lebih besar itu nanti yang tidak ditentukan karena ini kesempatan kita. Kalau yang ditentukan kita sudah bisa membaca berapa kemampuannya itu berapa sudah terbaca. Tidak usah dibuat bisnis asisten, tidak usah di bisnis apa buat analisa usaha itu udah kelihatan. Bahasanya beli gas 1 tong untungnya berapa, tinggal dihitung kuotanya berapa udah ketemu. Tapi peluang bisnis yang disampaikan Pak DI tadi yang ada di Jatiluhur, yang seperti Pak D sudah sampaikan, apa sudah kita akomodir, yaitu seperti pupuk cair dari Prefekto, itu peluang menurut saya nantinya Pak D. Itu salah satunya. Nah makanya kita berjejaring ini, seperti yang Pak D katakan tadi bahwa nanti ada koperasi primer dulu, ternyata ada apa tadi yang disampaikan Pak D, koperasi serba usaha. Nah, ini juga nanti akan membuka peluang-peluang baru yang lain. Mungkin seperti itu dulu Pak D yang perlu saya sampaikan. Nah, ini buat teman-teman yang menjadi catatan, nanti kalau ada peluang-peluang itu jangan kita abaikan atau tolak dulu, kita jajaki dulu. Ada dari manapun peluang itu masuk memberikan tawaran kepada kita, kita perlu pelajari dulu, kita analisa dulu. Kalau memang itu menguntungkan, apa salahnya kita ambil? Karena ini memang peluang. Karena nanti target pemerintah semua bertumpu di Koperasi Desa Merah Putih. Ini peluang yang luar biasa menurut saya. Memang sekarang banyak teman-teman yang belum bisa menangkap ini peluang besar. Karena mungkin ada yang berpikiran sempit, termasuk gaji pengurus dan lain-lain yang masih menjadi bahasan di grup WA kita. Nah, ya saya maklum, saya berdiri maklum. Karena sudah sekian lama, hampir 1 tahun. Tetapi saya yakin, saya yakin-yakinnya karena ini PSN. Pemerintah sudah mengeluarkan triliunan. Tidak mungkin pemerintah itu nanti akan bahasanya kaleng-kaleng membuat program, tidak mungkin. Itu pasti nanti disusun serapi mungkin dan itu akan sangat menguntungkan buat desa. Mungkin itu Pak De, ulasan dari saya sementara. Oke, terima kasih. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin memberikan tanggapan, memberikan respon, silakan langsung open kamera, open mic, dan apa sampaikan dari mana siapa untuk supaya kita bisa saling kenal. Kalau bisa menggunakan background yang kita bagikan, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Silakan. Yang ingin menyampaikan pandangannya tentang sinergi bisnis, Mas Woto, silakan. Maaf, selamat malam untuk semuanya. Mungkin Oke. saya bergabung agak telat karena ya biasa pelayanan kepada masyarakat itulah kepala desa, sehingga meskipun malam kadang-kadang masih melayani. Perkenalkan nama saya Suwoto, salah satu dari kepala desa di Kecamatan Toro, Kabupaten Robogan, tepatnya Desa Plosoharjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Robogan, dan dalam koperasi sebagai Dewan Pengawas Ketua. Di mana pada kesempatan yang baik ini temanya sangat menarik sekali
Jadi kami merasa bahwa bahasanya sangat tepat dan tidak ada yang tersakiti. Itu bahasa yang indah sekali, di mana jangan menunggu pemerintah bukan berarti kita tidak percaya terhadap pemerintah. Itulah yang sebenarnya perlu kita bersama-sama tegaskan, bahwa ayo kita bergerak, jangan hanya menunggu pemerintah. Toh pemerintah sudah banyak mencurahkan, negara mencurahkan dananya untuk kegiatan Koperasi Merah Putih ini demi fokusnya pemerintah desa di kita. Sehingga berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih ini nanti ke depan circle keuangan itu ada di desa. Itu kekuatan yang paling utama. Jadi meskipun koperasi desa ini adalah, mohon maaf ini masih nyambung dengan tema hari ini ya Pak, Pak D. Masih Pak masih Kades, monggo lanjut. silakan. Oh, siap, siap. Jadi saya takut tidak nyambung gitu, sehingga saya ngomongnya ngalor ngidul gitu. Saya masih merasa dasar, kita harus kembali ke dasar yang harus kita kembalikan ke niat kita, pikiran kita gitu. Karena jujur saja, saya ini kepala desa. Dan teman-teman kepala desa saya, itu kalau di persentase, memang yang percaya terhadap Merah Putih itu mungkin baru sekitar 15-20% saja. Kalau gagah ya 25% lah gitu. Yang sisanya itu masih belum yakin bahwa koperasi ini bisa berjalan sebagaimana yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, oleh sebab itu saya perlu menjelaskan ini, meluruskan ini, sehingga kita harus optimis bahwa Merah Putih adalah salah satu, justru kekhawatiran dari teman-teman itu terjawab dengan Merah Putih ini. Gitu. Mari kita optimis. Kok nggak percaya sama pemerintah? Pemerintah itu triliunan. Dengan catatan memang pemerintah harus serius menangani koperasi ini dengan baik. Konsepnya dijaga dengan baik gitu. Sederhananya, koperasi itu nggak usah berpikir yang macam-macam. Cukup menerjemahkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam kebutuhan sehari-hari. Kalau pemerintah bisa menjaga itu saja, kemudian dikawal dengan peraturan yang tegas, dan kemudian pelaksanaan di lapangan itu dilaksanakan dengan optimal, dijaga, dikawal, kemudian dilaksanakan, maka saya yakin koperasi ini sudah menggelinding dengan baik. Koperasi kehadirannya sesuai dengan harapan negara dan tidak membunuh usaha-usaha lain yang ada di desa. Kalau perlu, koperasi Desa Merah Putih ini harus sinergis dengan warung-warung, toko-toko sebelah yang ada di sekitar kita. Sehingga tidak ada kalimat yang kehadirannya dikhawatirkan. Jujur, yang perlu kami sampaikan di kesempatan hari ini, banyak teman-teman toko-toko sebelah itu sudah pesimis. Nah, nanti koperasi ini jalan, aku terus piye mbah? Usaha saya kalah nekon bersaing dengan Koperasi Merah Putih, dan segalanya itu hari ini sudah mulai masuk ke kita, sehingga kekhawatiran itu harus kita jawab bahwa koperasi tidak harus mengganggu, bahkan harus menguatkan. Itu secara teori umumnya. Saya nggak masuk kepada teori praktis dalam hal ekonomi, karena ya background saya kepala desa. Saya harus melindungi dalam segala hal yang ada di desa itu. Perlu diingat bahwa desa itu pusatnya produksi. Saya ngomong desa bukan desa saya, tapi seluruh desa. Negara ini kalau desanya maju, maka negara ini maju. Karena negara terdiri dari desa dan kelurahan. Nah, sehingga potensi yang ada berarti kan ada di desa itu. Misalkan kalau di desa saya ada padi, ada jagung, ada buah-buahan, ada sayuran, ada mungkin potensi industri apa, atau di desa lain ada punya tambang apa, dan segalanya. Produksinya kita, masyarakatnya kita. Kemudian menjadi aneh karena apa yang diproduksi di kita itu kemudian diproses di luar sana. Punya kita dibeli murah oleh para orang-orang di luar sana, entah nanti diproses di pabrik atau di apa gitu,
kemudian dikembalikan kepada kita dalam nilai yang sangat tinggi. Produksinya dari kita, bahan bakunya, begitu jual kita menjadi mahal. Itulah Indonesia hari ini tidak beres itu karena jeda antara produsen dan konsumen itu ada jeda yang kurang pas. Sehingga pada kesempatan baik ini saya perlu meluruskan itu saja bahwa mari teman-teman kepala desa untuk menyambut optimis dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, oleh sebab itu sekali lagi mari kita optimis untuk mengatur itu dalam hal itu tadi. Untuk memotong, tadi saya baru katakan produsen, kita mempunyai lahan itu, kemudian diproses di luar, kemudian kita konsumsi ada di kita. Masyarakat ada di desa. Kalau kita sudah berhasil memproduksi sesuatu, kemudian sudah menjadi sesuatu, yang memakai siapa? Masyarakat kita lagi. Nah, mari kita perpendek. Mari kita perpendek. Perlu lembaga yang pendek memotong jalur dari produsen, yaitu desa tadi. Kemudian diproses di luar sana. Itu diperpendek. Kemudian kembali kepada masyarakat dalam bentuk yang sangat murah. Nah, memperpendek inilah menurut saya Koperasi Desa Merah Putih sangat berperan. Misalkan kita tidak perlu jauh-jauh, desa saya mempunyai apa, desa sebelah punya apa, provinsi lain punya apa, kabupaten lain punya apa, kemudian saling komunikasi antar koperasi. Pikirannya nggak usah yang muluk-muluk, kita sederhana saja. Bagaimana kita menerjemahkan, memperpendek jalur ini, dan memperpendek ini bukan karena jalurnya terlalu panjang, tidak. Tetapi biasanya para yang mempunyai kewenangan itu harus orang kaya. Nah, sementara orang kaya bisnis, ya itu juga tidak salah. Dia memanfaatkan prinsip ekonomi. Misalkan, ternyata saya dengar-dengar di luar sana, pabrik gula itu menjual sekilo cukup 10.000 aja. Tetapi syaratnya beli gula, syaratnya minimal sebulan 2.000 ton. 2.000 ton itu kali 10 itu sudah miliar. Nah, sehingga perlu orang kaya. Orang kaya, karena sudah saya stok, kemudian punya pikiran, tidak saya jual hari ini, orang kelabakan besok pasti naik. Itu prinsip dagang. Dan tidak salah. Korbannya ya kita. Nah, makanya perlu orang yang baik hati, duitnya banyak, terus kemudian tidak mencari keuntungan yang besar. Dan itulah harapan menurut saya Koperasi Desa Merah Putih. Itu jawaban menurut saya. Sehingga kita mampu memperpendek karena kita mempunyai produksi, kita mempunyai pemasaran, dan kekuatan bersama-sama gotong royong itulah kemudian mampu menciptakan koperasi ini sebagai alat untuk memperpendek. Akhirnya produsen dan konsumen itu tidak dibebani permainan ekonomi yang terlalu tinggi. Cukuplah misalkan 10 untuk biaya transportasi, untuk gudang, untuk keuntungan dan segalanya itu nggak nyampe kemudian 10.000 menjadi 17.000 gitu. Jadi bisa jadi cuma 4.000 mentok menjadi 15.000 itu sudah terlalu mahal. Inilah kira-kira yang perlu kami sampaikan. Kira-kira seperti itu, Bang. Mohon maaf mungkin saya terlalu jauh, tetapi marilah kita optimis. Teman-teman kepala desa, ayo sambut, optimislah negara ini dengan programnya yang indah. Kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti program ini. Maka sambutlah dengan baik. Saya pikir itu dari kami mungkin, Bang. Mungkin nanti sambil kita berjalan, kita bersama-sama. Terima kasih, Mas Tatang mungkin, atau Mbak Kustiri, Kepala Desa juga. Monggo silakan memberikan pandangannya tentang bagaimana membangun sinergi bisnis antar koperasi dan elemen-elemen ekonomi desa. Jadi konsep dari koperasi multi pihak ini lebih pada tidak hanya koperasi saja, tetapi kemudian bagaimana ekosistemnya itu terbangun dengan BUMDes, dengan pengusaha-pengusaha lokal, dan seterusnya. Jadi saya pikir kita perlu mulai membaca juga tentang peraturan Menteri Koperasi yang mengatur tentang koperasi multi pihak. Silakan Mas Tatang mungkin atau Mbak Kustiri berkenan memberikan pandangannya atau yang lain silakan.
Yang lain kalau ada, monggo silakan, silakan Mas Tatang. Baik, terima kasih Pak Ade atas waktunya. Selamat malam dan salam sejahtera buat semuanya yang hadir di kesempatan malam hari ini. Baik Pak Ade, menarik sekali untuk tema malam hari ini berkaitan dengan jum kita, yaitu bedah peluang KDMP membangun sinergi bisnis. Ya. Nah, memang dari awal kita sudah sering bercerita bahwa KDMP ini adalah multi pihak. Tetapi saya boleh menceritakan di wilayah kerja saya sebagai TPP supaya bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya yang terjadi di wilayah saya pribadi gitu. Nah, di kecamatan saya itu ada 26 KDMP karena ada 6 kelurahan dan 20 desa. Nah, semuanya sudah terbentuk dan ada 2 proses pembangunan gerai KDMP hari ini. Ya. Dan prosesnya sudah sampai di pemasangan batako seperti itu. Namun ketika kita berbicara soal bisnisnya, sampai hari ini kurang lebih dari pembentukannya bulan 5 tahun 2025 sampai hari ini kan hampir setahun ya. Setahun, tapi satu pun dari bisnisnya belum ada yang bergerak sama sekali. Gitu kan. Dari awal memang pergerakannya cukup bagus, tetapi di akhir perjalanan semuanya sepertinya melemah gitu kan, terkait soal bisnisnya. Nah, yang menjadi perhatian saya satu Pak De, di wilayah kami kan ada beberapa perusahaan, misalkan pabrik sawit, kemudian untuk pabrik getah, kemudian dari sektor industrinya itu ada tadi pabrik getah sama sawit, kemudian dari tambangnya itu ada boksit, kemudian ada emas, seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah utama masyarakat sebagai petani karet, katakanlah seperti itu. Sebenarnya ini harapannya kan bagaimana masyarakat petani karet ini bisa mendapatkan harga yang relatif stabil ya. Karena saat ini sebenarnya harga di pabrik itu 13.500 per kilo. Nah, tetapi yang terjadi di petani itu hanya daya belinya itu hanya sekitar 8.000, 7.000. Itu jauh sekali gitu kan. Nah, harapannya di awal bahwa para petani ini dengan adanya koperasi itu bisa menjembatani petani ya, memotong distribusi tadi ya, supaya mendapatkan harga paling tidak mungkin dapat 13.500 bisa 12.000 kan, itu udah lumayan gitu kan, besar. Nah, ini tidak terjadi sampai hari ini. Padahal sejatinya kalau dengan Koperasi Merah Putih bisa kerjasama dengan pihak pabrik sebagai produksi, itu petani bisa lebih mendapatkan hasil yang baik ya. Namun tidak terjadi. Padahal ini seharusnya yang diidentifikasi di awal sebagai peluang usahanya. Kemudian yang kedua, saya pernah cerita juga dengan Pak De di forum Ngobrol Desa terkait soal beli buah sawit dari petani, ya kan? Dari petani kelompok. Nah, sekarang kalau petani ini kan yang masing-masing atau yang individu kelompok itu kan kalau jual ke pabrik nggak bisa Pak De. Karena kalau ke pabrik itu harus ada koperasi ataupun harus ada TB-nya ya. Nah, akhirnya ya kan sekarang yang para petani itu menjualnya itu ke tengkulak. Nah, tengkulak ini kan punya modal besar, Pak Ade. Jadi kalau kita orang biasa tidak mungkin mampu untuk membeli buah sawit setiap hari yang jumlahnya itu ratusan ton, ya kan? Karena begitu masuk
ke RAM namanya. Nah, itu langsung ditimbang dan dibayar. Sehingga para petani ini bisa langsung menikmati uangnya. Nah, tetapi si tengkulak tadi menjual ke pabrik itu kan dari dari untung Rp100 aja itu berapa satu hari gitu kan. Nah, namun ini eh, menjadi masalah gitu kan buat buat masyarakat petani sawit. Kenapa? Karena yang seharusnya tadi keuntungan itu didapat oleh masyarakat petani sawit, tetapi sekarang dinikmati oleh tengkulak yang punya modal besar, ya kan? Jadi artinya di sini yang punya modal besar maka semakin besar dia mendapatkan keuntungan dari para petani yang ada di sekitar wilayah desanya. Seperti itu. Nah, harapan awal dengan adanya koperasi merah putih ini menjadi poin utama. Jadi koperasi inilah yang menjembatani para petani yang kelompok tadi. Kalau yang perusahaan itu kan udah pasti ada koperasinya, ya kan? Tetapi yang kelompok ini yang menjadi masalah sampai saat ini belum ada jalan keluarnya dan sampai hari ini masih berjalan seperti itu, ya kan? Nah, apalagi dengan sistem KDMP yang saat ini modalnya kan langsung dari Agrinas kan sampai nanti pada saat dia punya gerai dan bisa menjual produknya. Jadi sangat sulit mungkin nanti untuk bergerak ke sana seperti tadi menjembatani sebagai petani karet dan petani sawit itu pada yang saat ini di wilayah kami gitu kan. Jadi ini perlu memang solusi dan perlu juga bahwa Operasi Desa Merah Putih itu bagian dari kepentingan-kepentingan masyarakat terutama para petani karet dan sawit tadi. Ya, mungkin itu saja dulu Pak De, pengantar dari kami di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi memang ini menjadi menarik ketika kita memperbincangkan Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin apa kawan-kawan nanti dari formasi bisa melakukan identifikasi permasalahan dan kemudian solusi-solusinya apa. Jadi ada yang menarik adalah ketika bicara Koperasi Desa Merah Putih, ada kecenderungan awal sekarang ini kan lebih melihat pada koperasi konsumsi seperti yang disampaikan Mas Wito tadi. Tetapi sebenarnya kita juga menemukan tantangan-tantangan yang lain, yaitu bagaimana koperasi desa ini juga mengambil peran dalam konteks produksi, bukan hanya sekedar keperluan konsumsi, jual beras, jual minyak, jual gula, jual tabung LPG dan seterusnya, tapi juga bagaimana tentang produksi yang ada, kemudian ketika berhubungan dengan industri, bagaimana meningkatkan posisi tawar dan seterusnya. Ini menjadi tantangan yang lain yang kita coba sama-sama di forum yang kita gelar seperti ini menjadi satu catatan-catatan yang kita bisa coba mencari opsi-opsi solusinya. Salah satu yang kita lakukan dengan formasi adalah bagaimana kita mencoba mengkoneksikan antar program, antara lain yang kemarin kita lakukan di Jatiluhur dengan mencoba mengkoneksikan dengan program Kampung Nelayan umpamanya. Karena kalau Kampung Nelayan ini tidak ditangkap peluang oleh koperasi desa, maka sangat mungkin juga kemudian dengan ego sektoralnya teman-teman dari KKP itu akan membentuk koperasi nelayan sendiri yang mungkin anggotanya ya hampir sama. Artinya ada yang beririsan tetapi tidak dalam konteks mengoptimalkan dari koperasi desa. Yang seperti ini mungkin menjadi bagian yang perlu kita cari opsi-opsinya, termasuk juga ketika tadi Mas Tatang bicara tentang sawit, di apa di BUMN kan juga ada Agrinas Palma. Jadi BUMN yang menangani untuk sawit umpamanya. Bagaimana kemudian kita mencari celah untuk kemudian mengkoneksikan teman-teman koperasi desa yang
berpenghasilan sawit ini masyarakatnya bisa terkoneksi dengan Greenhouse Palma umpamanya. Kemudian ada juga MBG yang kemudian membutuhkan stok bahan-bahan kebutuhan untuk masak dan seterusnya. Ini kan juga celah-celah yang mesti kita cermati menjadi ruang atau menjadi bagian bahwa koperasi desa ini bukan hanya koperasi yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, tapi juga menjadi koperasi produksi dan koperasi pemasaran. Jadi taruh kata produk masyarakat dikumpulkan, kemudian koperasinya yang melakukan pemasaran dan seterusnya. Opsi yang kemudian kita lihat menjadi menarik adalah membangun koperasi multi pihak seperti yang tadi saya sampaikan, dan paper yang saya buat sudah saya coba kirim di chat, mungkin bisa menjadi tambahan apa informasi tentang keberadaan koperasi multi pihak itu seperti apa dan seterusnya. Mas Roso mungkin silakan, udah udah longgar nih kayaknya. Monggo Mas Roso. Terima kasih Pak D. Saya tak menyambung yang sampaikan Mas Tatang tadi. Memang luar biasa kalau di Jawa mungkin potensinya ya bukan kecil tetapi agak terbatas. Tapi kalau di luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan itu kalau bisa mengembangkan akan lebih luar biasa lagi karena seperti tempat Mas Tatang ada sawit, Pak D. Seperti di Sulawesi juga kemarin sampaikan Bang Devi juga sama. Ini peluang-peluang yang menurut saya luar biasa kalau memang dari teman-teman pengurus nanti bisa menangkap peluang ini. Nah, mungkin karena sementara masih terpaku dengan aturan-aturan yang masih kita tunggu, terutama tentang pembangunan gedung dan lain-lain. Nah, ini teman-teman pengurus masih berputar sekitar itu, Pak D. Padahal kita sudah harus memulai membuka peluang bisnis atau jalur-jalur kolaborasi yang disampaikan Pak D. Mungkin itu saja sih tambahan saya. Mungkin nanti dari Pak Ahmad bisa menambahkan, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Pak De. Mohon izin, Pak De. Teman-teman lain, Pak Suroso, mohon izin. Saya, Pak De, lebih cenderung ke gini, Pak De. Karena satu peluang yang sangat luar biasa yang jarang kita dapat puluhan tahun yaitu dukungan pemerintah seperti sekarang. Full dukungan. Dukungan dari modal sampai gedung. Sekarang kita ini harus mikir, kita malu dong ke pemerintah. Jadi ini bagus sekali Pak De sudah ada wadah. Wadah ini kita pertajam Pak De. Mungkin saya berpikir satu saat begini Pak De. Siapapun dia KDKMP di Indonesia tercinta ini, dia harus mendata potensinya masing-masing. Nanti lewat formasi, buat satu event temu sinergitas KKMP dan KDC Indonesia dalam rangka sinergitas usaha. Jadi di sini Pak De, di samping kita KDMP yang hadir juga, tapi dalam Zoom meeting, apalagi kalau kita juga bisa ketemu langsung, tidak online. Saya terinspirasi, kemarin saya sempat ikut Pak De, waktu itu ada pertemuan antara pemerintah provinsi. Namanya temu bisnis antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Itu hari itu Pak De transaksinya miliaran Pak De waktu itu. Satu hari aja itu Pak De. Bayangkan saja Pak De kalau Pak De bisa menciptakan wadah seperti Zoom meeting formasi ini. Namanya temu sinergitas dalam rangka peningkatan sinergitas bisnis antara KDMP dan pelaku usaha lainnya. Jadi diundang. Bahkan pabrik mobil bisa saja diundang. Kira-kira apa yang pabrik mobil bisa berikan ke ini. Kemudian misalnya pabrikan-pabrikan di Jawa itu Pak De. Kita di sini bahan baku luar biasa. Sabut kelapa ada, gula aren ada. Tapi pada saat kita pemasaran itu kayak ketutup. Padahal pasarnya ada Pak De. Sebetulnya ada pasar. Tapi pedagang perantara ini kan dia menguasai di situ Pak De. Tapi kalau ini kita ada wadah seperti ini, katakanlah masing-masing pengusaha besar, swasta, kita nggak usah mikir BUMN dulu. Bagus juga BUMN, tapi swasta itu kita beri kesempatan presentasi. Saya butuh kelapa sekian banyak, di Sulawesi ada. Saya di Sulawesi juga kadang-kadang bahkan dari KDMP kita akan menghadapi Lebaran, kita akan menghadapi Ramadan ini. Kebutuhan akan naik pada sekarang ini. Dan ini kalau kita tidak olah baik-baik dan kita tidak berperan, kita akan malu juga. Kita ketinggalan satu event bisnis yang luar biasa. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Itu kebutuhan ternak luar biasa. Jadi
apabila ada Pade, katakanlah tiap malam itu 5 pengusaha besar dulu baru disampaikan apa dia butuh kopi, kopi dalam bentuk bagaimana. Nanti kita yang hadir di sini kita siap data semua. KDMP misalnya KDMP Mogolaing. Oh kalau di saya, walaupun di wilayah saya tidak ada, saya bisa mengusahakan gini. Nanti saya koordinir teman-teman di Sulawesi Utara yang ada kopi. Jadi saya kira Pade kita harus berpikir out of box Pade. Mungkin juga pabrikan-pabrikan Oke. di Jawa ingin melebarkan saya penjualannya. Kita dari daerah juga bisa ikut. Mungkin itu modelnya Pak De, sehingga kita Oke. ada progres. Terima kasih. Ya. Ya, jadi progres itu tidak kemudian kita harus menunggu sebenarnya. Kalau bicara potensi sebenarnya di teman-teman ini kan ada apa Data. Simkopdes itu yang apa mestinya menampilkan di situ, tidak kemudian menunggu ada apa baru kita cari, tapi apa yang kawan-kawan punya, taruh kata seperti yang waktu itu Mas apa Parjan mamanya Mas apa Suparjan ya kalau nggak salah ya menyampaikan bahwa oh di daerahnya ada ini dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ruang-ruang ini yang coba apa kita fasilitasi, ayo apa yang punya apa silakan. Setidaknya dari koperasinya sendiri juga sudah melakukan pendataan di awal, tidak kemudian menunggu. Yang luar biasa, semangat kita yang menggebu-gebu kayak gini, nah kita bisa lihat ketika kita meminta untuk komentar terhadap koperasi aja, yang mengisi form yang kita buat itu juga lebih banyak teman-teman pendamping desa bukan koperasi. Nah, ini kan ini mungkin ya lebih pada belum adanya kepercayaan ke kita boleh juga, tetapi sisi yang lain kita nggak bisa membayangkan bahwa ini bisa, tapi nyatanya juga tidak punya datanya sama seperti ketika kemarin kita ketemu dengan teman apa koperasi, oh kita bisa gini. Ketika saya tanya berapa kakak di tempat di desa kamu, 5.000 Pak D. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, berapa anggota kamu? 150. 5.000 kakak masih 150 anggotanya. Gimana ceritanya kemudian akan bicara tentang apa tentang bagaimana kemudian akan menguasai untuk apa pergudangan pupuk, bagaimana menguasai minta gas LPG-nya bisa 1 bulan 5.000 dan seterusnya. Sementara data yang dimiliki anggotanya cuma 150 dari 5.000 kakak. Saya sampaikan 5.000 kakak, kalau satu kakak satu orang aja, mestinya anggota kamu 5.000. Kalau toh seperempatnya berarti 2.500. Kalau membanggakan 5.000 kakak sebagai potensi pasar, tapi di data kamu nggak bicara, ya siapa yang mau percaya kan kira-kira seperti itu. Ini bagian tantangan yang menarik menurut saya dan bagaimana membangun kepercayaan. Nah, masyarakatnya belum tertarik gabung Pak D kalau belum kelihatan gerainya dan seterusnya. Ya ini ketemunya ya antara telur sama ayam duluan yang mana. Nah, ini yang mungkin menjadi apa bagian-bagian menarik yang kita bisa diskusikan di forum-forum yang coba kita gelar dan sebagai gambaran ah, apa yang kita gelar di forum-forum seperti ini bukan berhenti di forum. Ketika kemarin kami ketemu dengan salah satu kawan kemudian bicara tentang ada nih apa industri apa kawan-kawan petani cabai yang kemudian butuh akses pasar dan seterusnya. Oke, Cok, kasih ke aku datanya. Dia ada di mana? Nanti kita bantu untuk bisa masuk ke industri ini kebetulan ini kawan dan seterusnya. Nah, yang seperti ini kadang-kadang saya menjadi gagap untuk bicara karena memang data data kawan-kawan ini yang tidak cukup detail kecuali seperti kemarin menyampaikan lo kita ada kopra kita ada ini setidaknya di memori saya masih ada untuk coba kita tawarkan jangan ketika kita ingin mendeteksi potensi-potensi yang terjadi saya khawatirkan seperti yang kita sekarang sedang lakukan meminta kawan-kawan mengisi apa pandangannya tentang koperasi dan seterusnya aja dari 200 yang sudah ngisi, itu 75% adalah pendamping desa, bukan pengurus koperasi, bukan pengawas koperasi. Sementara ekosistem yang coba kita bangun dengan apa grup WA dan seterusnya, anggota kita ada ribuan orang di situ.
Kira-kira itu mungkin ini menjadi catatan kita bersama untuk kemudian bagaimana kebersamaan ini ya benar-benar saling menguatkan. Kira-kira itu. Silakan Pak yang dari Sulawesi tadi ada yang ingin disampaikan. Silakan Mas Parjan, open mic, silakan. Halo, belum ada suaranya. Mic-nya udah dibuka tapi suaranya belum nongol. Silakan. Ada gangguan nih kayaknya. Halo, Mas Parjan. Mungkin yang lain ada yang ingin menyampaikan. Oh, ini PMO ini. PMO itu di atasnya BA ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. PMO 10742. Ini nomor 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 apa, monggo. Silakan. Kalau ada yang lain, kawan-kawan mungkin bisa memanfaatkan ruang ini. Jadi salah satu yang sudah kita coba dorong dengan komunitas kita kemarin mungkin Mas Roso juga dari Bogor ini juga gabung. Bagaimana kita mengkoneksikan kawan-kawan ini dengan produsen pupuk umpamanya itu sudah kita lakukan. Bang Devri juga sempat mengembangkan deplotnya. Ini kemarin ada dari NTT, tadi ada dari NTT tertarik untuk bergabung. Saya coba komunikasikan karena program demplotnya kan terbatas dan nanti ketika ada keputusan ya kita bisa gabungkan ke kawan-kawan. Setidaknya yang sudah kita mulai rintis ini sebagai laporan juga. Pengembangan greenhouse sudah kita lakukan, aksesnya teman-teman dari Bogor sudah memulai, kemudian untuk yang ini ah, dari Jatiluhur ada nggak yang bergabung nih? Dari Jatiluhur kita kemarin sudah menghadirkan teman-teman yang energi terbarukan untuk datang ke sana berkomunikasi menjajaki peluang untuk bagaimana mengembangkan ekosistem produksi ikan untuk kemudian kita juga sempat observasi juga dengan karamba-karamba mereka dan seterusnya. Kira-kira itu yang sudah kita coba lakukan. Nah, mungkin kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu silakan. Kalau nggak ada mungkin kita Pak D, cukupkan sampai di sini. Silakan. Pak D, saya mohon maaf mungkin untuk yang kedua kali kita kalau lihat tadi pembicaraan itu memang antara membicarakan dengan melakukan itu sesuatu yang tidak otomatis. Jadi kita bicara gampang tetapi prakteknya memang sulit. Saya pelakunya di lapangan, bagaimana kita mau, itu tadi betul, telur apa ayam dulu gitu. Karena bagaimanapun koperasi ini baru berdiri beberapa bulan. Berdirinya dipaksakan dan kemudian berdiri seperti ini. Nah, kita bicara optimis manakala kita berpikiran positif. Nah, tetapi kunci utama memang ya modal. Bagaimana modal? Mencari anggota. Ya sama, betul persoalannya itu. Ada yang anggota itu mau ditarik juga susah. Tempat saya juga susah. Kami baru dapat 150 anggota. Di mana 15 juta untuk bergerak itu juga masih sulit. Nah, itulah beberapa kendala dan itu realita. Nah, sehingga bagaimanapun ini pelan-pelan harus kita pecahkan bersama. Ini realita yang ada. Nah, bagaimana apalagi masih ditambah lagi pembicaraan masih tidak fokus gitu. Pengurus masih iri dengan Ana, dengan sini, dengan itu gitu. Itu realita Pak D. Jadi Pak D kenyataannya di lapangan seperti itu dan memang perlu modal untuk itu dan sementara ini kita perlu arahan yang jelas. Mungkin kalau kita berharap lagi negara ini merah putih mau arahnya kemana gitu, itu juga sedikit banyak harus disampaikan kepada kita. Karena bagaimanapun konsep yang punya konsep orang atas, sementara kita optimis manakala ya udahlah nggak usah nunggu tadi. Itu akhirnya kita optimis. Tetapi bagaimanapun negara harus menjelaskan secara detail. Karena saya sebagai kepala desa belum pernah ada itu namanya pelatihan merah putih ke depan seperti apa gitu. Belum.
Kalaupun dinas di tempat saya, tapi mungkin di tempat lain lebih siap. Di tempat saya, dinas koperasi itu mengadakan kepelatihan, itu masih menjelaskan koperasi biasa-biasa itu, belum menyentuh koperasi Merah Putih ke depan seperti apa. Nah, oleh sebab itu mungkin sementara biarlah pembangunan diurus oleh Agrinas lewat tentaranya, lewat TNI, kemudian ada yang dipekerjakan pihak ketiga, ada dipijakan kepala desa, biarlah di sana. Nah, sementara kita harus dipersiapkan. Jangan hari ini tanggal 31 Desember kemarin, Januari kemarin, koperasi itu di tempat kami ada 10 yang diresmikan. Ada yang sudah siap, tapi diresmikan bangunannya. Neng harus ngapain? Kita belum tahu. Terus kemudian isinya seperti apa? Belum tahu. Pengurusnya tidak diarahkan untuk bagaimana. Inilah. Hari berani nunggu Pak. Ya bagaimanapun harus nunggu juga. Tapi kemudian melanggar itu juga. Saya pikir pada realita di lapangan memang seperti itu. Sehingga semoga ke depan kita bisa lebih cepat. Saya pikir itu. Terima kasih Pak De. Pak De Oke, bisa saya. sedikit. Pak De bisa nyambung di silakan. Pak Suwoto. Terima kasih Pak De untuk kedua kali. Jadi Pak De mungkin kalau untuk kita kan akan menciptakan ekosistem. Nah, kalau memang kita ada wadah seperti itu Pak De, walaupun kita tidak ada modal, tapi kita sudah ketemu dengan pebisnis yang akan menampung. Dan ini akan jadi daya tarik di kita juga Pak De. Anggota akan masuk itu. Dan itu kita bisa akses bank dengan program komersil tanpa yang lain-lain. Yang penting udah ada itu. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Pak teman ini, Bapak Kades dari Gerobokan, saya punya teman di Gerobokan ini. Barangkali masih kepala Bapeda di sana atau sudah pensiun ya. Siapa Itu ada Bapak? teman di sana. Yang Namanya kepala siapa? Bapeda mungkin 10 tahun lalu. Lupa namanya, Oh, tapi mungkin 10 tahun Oke, lalu dia. Pak Marno. Jadi, iya Pak Marno, ya salam Oh, Pak itu nanti kalau tetangga ya, saya, Pak. kita temenan kalau ada rapat-rapat muslim Siap. bangsing. Jadi Pak De oke, mungkin kita itu Pak De. Jadi kita oke, bicara oke, saat oke, ini oke. kalau Jadi, ada narasumbernya dari swasta, kita oke, katakanlah ya, BUMN sudah jelas. ya, Yang kemarin Pak De kan sudah kemarin pupuk itu. Saya kira itu akan lebih ditingkatkan. Aduh, kalau itu ditingkatkan lagi, di samping dia mendistribusi pupuk, dia juga bisa menjadikan kita sebagai off taker. Jadi kita bisa beli apa saja kebutuhan di sini. Tapi Pak De kita kan takut. Jangan kita main belum ada pasarnya Pak De. Karena di daerah saya Pak De. ya, oke, oke. Kemarin pernah panen kentang luar biasa, nggak dibeli. Kemarin pernah panen jahe, nggak dibeli. Itu yang ditakutkan. Nilam saat ini orang pada trauma. Tapi kalau ada jaminan pasar dan diwadahi, dan saya kira kalau pada ambil ini adalah terobosan. Dan ini out of box dari informasi, dan formasi benar-benar akan kelihatan perannya di sini mempertemukan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Ya. makasih Pak Jufri. Jadi, bagaimana peran aktif Pak Jufri dalam konteks program-program yang sudah kita sampaikan kan juga menjadi catatan juga. Artinya ketika kita menyampaikan banyak hal, memang ada hal-hal yang kita memang juga real butuh dukungan dari kawan-kawan. Ketika bicara tadi semuanya tergantung pada modal, sebenarnya nggak seperti itu juga 100% Pak Mas Woto ya. Jadi ada bagian yang seperti yang sedang kita coba lakukan dengan yang sudah kita lakukan dengan teman-teman Mama yang di Bogor ini, silakan nanti kalau apa Mbak Siti bisa memberikan komentar, Mas Suroso juga dengan pupuk itu tidak bicara modal, bicaranya lebih pada bagaimana membangun komitmen, bagaimana kemudian Mas Roso, oke, saya siap mengembangkan Demplot. Mungkin itu lahan pribadinya Mas Roso, tapi itu menjadi catatan untuk keperluan koperasinya. Karena bagian yang kemudian terbangun kesepakatan adalah kalau memang kemudian pupuk itu terbukti baik, maka dan siap untuk dipasarkan di wilayah itu, maka satu kecamatan itu akan diberikan haknya kepada koperasi yang melakukan demplot. Jadi kalau kemudian tidak ada keberanian untuk mencoba dan seterusnya, ya nggak akan pernah ada yang dimulai kan kira-kira seperti itu. Sama seperti yang dari Cirebon kemarin
menyampaikan tentang minyak umpamanya. Ini kan di grup kita juga sempat didiskusikan tentang bagaimana menjadi bagian dari distribusi minyak yang kawan Cirebon punya dan seterusnya. Oh, ini wilayahnya hanya Jawa Barat ya. Berarti kan didiskusikan di formasi Jawa Barat. Setidaknya hal-hal seperti itu yang kita bisa lakukan, dan saya pikir monggo kalau yang lain ada yang ingin menyampaikan, ruang-ruang bisnis pasti akan kita coba undang para pihak untuk ke sini, tetapi bahwa kemudian pebisnis yang kemudian besar yang langsung akan bla 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 dan seterusnya, ya formasi ini bukan bukan lembaga pemerintah yang kemudian gampang mengundang para pihak. Ketika para pihak ingin kemudian siap datang, ketika dia bertanya tentang data, kita nggak punya data, kawan-kawan tidak memberikan informasi dan seterusnya, ya nggak bisa juga kita bicara bahwa oh kami punya koperasi, jaringan koperasi yang nasional, kami punya produk apa dan seterusnya. Sampai saat ini kita memang belum mengarah ke sana, dan kalau bicara keperluan seperti itu, ya peran negara menjadi penting di sini karena mereka punya anggaran. Kalau formasi ini anggaran dari mana kan kira-kira kayak gitu. Kawan-kawan yang bergabung pun ini lebih pada apa-apa yang mereka bisa kerjakan, seperti Mas Oi umpamanya kemarin kita coba pertemukan dengan koperasi penghasil kopi ya Mas Oi ya yang di Jember. Mereka pengen mencoba ekspor, kemudian Mas Oi memberikan opsi silahkan kirim sampel ke wilayah-wilayah yang itu dalam jaringannya Mas Oi. Jadi akan lebih enak memang bermula dari kawan-kawan punya apa, baru kemudian kita mencoba mencarikan opsi-opsinya. Kira-kira seperti itu. Monggo silakan yang lain kalau ada mau menyampaikan. Nirwan dari Sumeneb, PMO 10742, ini menarik tadi menyampaikan dinasnya aja nggak yakin. Nah ini parah ini Mas. Nah, kita nggak perlu menyebut dinasnya di mana, tapi mungkin memang ya kenyataannya seperti itu. Teman-teman di dinas saja nggak terlalu yakin bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan. Tapi setidaknya ketidakyakinan orang terhadap kita itu akan gugur dengan sendirinya ketika kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa berjalan. Kira-kira kan gitu ya Mas Woto ya. Jadi orang mau meragukan silahkan, tapi kita tidak akan terganggu dengan orang meragukan. Yang penting kita jalan gitu kan. Yang penting kita jalan dan kita menunjukkan, akhirnya mereka akan percaya pada kita. Memang berat, tetapi setidaknya ah, kita harus berani memulai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, monggo silakan. Yang sudah open kamera atau ini saya lihat kok belum ada yang open mic ya. Niko Demus ini udah open kamera silakan. Kalau nggak ada, Mas Woto, Mas Parjan, udah bisa, Suparjan bisa buka mic-nya, coba dibuka lagi. Siapa tahu bisa. Silakan, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini perbincangan kita. Intinya bahwa formasi ini ingin mencoba membangun ruang untuk kawan-kawan bisa lebih optimal mengembangkan kooperasinya. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah ketika kawan-kawan kebingungan mau bikin proposal dan seterusnya, kita sudah bantu siapkan asisten Kopdes yang kemudian tinggal diketik aja apa yang ingin ditanyakan. Insya Allah agent GPT yang sudah kita siapkan sudah cukup menguasai informasi-informasi yang ada. Itu paling tidak yang sudah kita lakukan. Beberapa yang sudah kita lakukan yang tadi saya sampaikan untuk demplot atau keagenan pupuk dari Malaysia sudah ada. Setidaknya ada 5 titik yang sudah mengembangkan demplot, dan 5 titik ini teman-teman dari koperasi, ada juga yang di luar koperasi.
Kemudian kita juga apa yang Inagri yang untuk kemudian apa kebutuhan kebutuhan dari tanam greenhouse ya. Ini Mbak Siti yang sudah melakukan kerjasama. Semoga MOU-nya sudah bisa segera berjalan dan seterusnya. Mungkin Mbak Siti bisa open mic, silakan berbagi cerita supaya kawan-kawan tahu nih bahwa formasi ini nggak omon-omon, atau komunitas kita ini tidak sekedar ngobrol saja, tapi memang ada yang kita lakukan. Monggo Mbak Siti, kalau berkenan. Halo, Tegalega. Assalamualaikum Pak D Waalaikumsalam, semuanya. silakan. Ini mohon maaf. Jadi kalau untuk Inagri itu kan selain pembangunan greenhouse, peternakan, Inagri juga menerima pasar untuk pemasarannya. Jadi menerima hasil panen dari petani semua gitu Pak D. Dan itu minimal 5 ton. Berupa apa saja, ada kentang, sawi, dan yang lain-lain. Gitu. Jadi kalau untuk dengan untuk pertanian dan hasil pertanian, insya Allah tidak masalah ya, karena kita sudah ada pangsa pasarnya gitu. Pertanian juga semua dihandle oleh Inagri gitu Pak D. Dan pupuk juga, alhamdulillah dari pupuk itu kan nanti peningkatan produksi hasilnya kita Inagri yang ambil. Jadi semuanya berkesinambungan gitu. Gitu Pak D. Oke, terima kasih. Jadi Matur nuwun. Tegalega sudah memulai ya kerjasamanya ya. Sudah, cuma kalau untuk pembangunan greenhouse-nya kita putuskan habis Lebaran gitu Pak D. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang lain. Karena kalau Oke. pembangunan itu kan kita perlu memantau ya. Ya. Ya, jadi Nggih. ketika melakukan kerjasama memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak kemudian kayak kita jual beli mobil, begitu ada duitnya langsung jalan, atau beli pisang goreng yang langsung datang, langsung bayar, langsung dapat pisangnya. Tapi ini memang ada tahapan-tahapan proses, seperti kawan-kawan di Tegalega ini ada tahapan prosesnya yang alhamdulillah kemarin sudah berkabar ke kita, sudah ada MOU, kemudian ini tadi sudah disampaikan, pasca Lebaran nanti akan mulai pembangunan yang greenhouse-nya. Dan dalam konteks ini teman-teman di Tegalega juga tidak dalam konteks kemudian harus penyertaan modal berapa dan seterusnya, tapi lebih pada kesiapan berkomitmen menyiapkan lahan dan seterusnya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini yang akan kita coba kembangkan, termasuk juga kemarin kita sempat ketemu dengan salah satu kawan pengembang untuk sistem mapping. Jadi nantinya kawan-kawan koperasi bisa memanfaatkan aplikasi petanya dengan cuma-cuma untuk kemudian menyampaikan laporan, menyampaikan data bahwa ada luasan tanah ukurannya segini, ditanam apa dan seterusnya, yang itu terpantau langsung di satelit, yang kemudian itu akan membantu untuk menyampaikan informasi bahwa di desa kami 3 bulan lagi akan ada panen kol, akan ada panen wortel dan seterusnya. Itu yang menjadi harapan kita untuk kemudian kawan-kawan lebih memudahkan untuk melakukan komitmen beli dan seterusnya. Termasuk juga ini kita juga sedang menyampaikan kemarin sih informasinya Februari ini nanti mungkin uh, minggu kedua mungkin akan siap untuk mempresentasikan sehingga kawan-kawan bisa memanfaatkan. Kita melakukan seterjangkauan kita. Kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Silakan kalau ada yang lain sebelum kita tutup. Oke, kalau nggak ada kita akhiri perjumpaan kita. Mungkin Mas Roso bisa memberikan closing statement, Mas Tatang, Bang Oi, sama Pak Zulfri, silakan. Silakan Mas Oi dulu, karena tadi yang buka pembicaraan Oi. Nanti habis itu uh, Mas Tatang, sama Pak Zulfri sama Mas Roso. Silakan. Baik, Pak De. Terima kasih, Pak De, sekali lagi eh, atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin saya mewakili dari swasta ya, Pak De. Jadi mungkin swasta itu mungkin mohon maaf kalau Bapak Ibu agak pragmatis dan mungkin mengarah-arah yang lebih ke arah ke teknis ya. Tapi memang pada dasarnya eh, koperasi ini kan akan menjadi tiang ekonomi desa ya, gitu. Bisnisnya menjadi harapannya bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa. Nah, kalau dalam dunia bisnis sudut pandangnya ya bisnis itu ada dua fungsinya, yaitu membuat bisnisnya makin besar, yaitu memperbesar pasarnya atau membuat menjadi lebih efisien, Pak D. Nah, jadi antara membuat lebih efisien ini kan bisa dari distribusinya dan juga yang pastinya Bapak Ibu juga mengetahui yaitu penggunaan teknologi. Ini yang membantu membuat semuanya menjadi lebih efisien dan lebih luas jangkauannya. Nah, mungkin saya sangat setuju tadi bahwa akhirnya koperasi ini bukan menjadi sebuah koperasi yang sifatnya produsen, tapi menjadi arranger, Pak De. Jadi arranger, menjadi mensupport semua bisnis yang ada di desanya sebenarnya akhirnya gitu. Bukan sebagai pemainnya, tapi bisa membantu skala pasarnya menjadi lebih besar atau membuat bisnisnya menjadi lebih efisien. Konsep efisien ini kan akhirnya mensupport distribusinya menjadi lebih uh, rendah lagi seandainya bersama-sama gitu mengambil bahan bakunya. Begitu juga dengan pemasarannya dan ini pasti sangat memungkinkan sekali. Apakah pelakunya pengurus koperasi belum tentu juga. Dengan konsepnya sebagai arranger sebenarnya dia tinggal bekerjasama dengan logistik daerah misalnya. Ini sangat memungkinkan sekali. Dan mungkin sedikit tambahan Pak De, saya tadi sedikit tertarik kalaupun nanti teman-teman produksi, kebetulan di kantor saya itu ada off-takernya untuk produk melon dan cabai keriting sama pisang Cavendish Pak De. Jadi off-takernya sudah ada, syaratnya adalah menanam sesuai dengan spek yang dicari dan berkontrak siap di depan. Nanti mungkin seandainya Bapak Ibu ada yang berkenan, mungkin saya bisa sambungkan dengan off-takernya gitu. Tapi kerjasamanya harus B2B, tidak bisa berkelompok atas nama sebuah kelompok yang besar gitu. Karena beliau adalah memang mencari benar-benar orang yang siap untuk menanam sesuai dengan spek beliau. Bisa saja dari Pak De, mohon maaf saya tambahkan kesempatan ini. Terima kasih Pak De, sekali lagi atas. Oke, terima kasih Oi. Jadi tadi sudah disampaikan ada ruang bisnis lagi yang memungkinkan dari Oi bisa menyampaikan ini ada peluang dan seterusnya. Silakan Mas Roso atau Pak Zulfri, silakan Mas Tatang. Terima kasih untuk kesekian Pak De. Jadi Pak De, saya tetap berpikir bahwa koperasi kita enggak seperti koperasi dulu, cuma begitu. Sehingga kita harus lentur berbisnis. Karena kadang-kadang sentra produksi dari kita harus ekspansi Pak De. Kalau kita berbisnis cuma di kampung kita, kecil itu Pak De. Tapi kita kan harus mengakses kemana-mana aja. Kalau kita cuma ukuran luas wilayah administrasi per kampung itu Pak De, seberapa kita? Mungkin kita pelayanan untuk usaha-usaha mandatoris. Tapi kalau kita untuk hasil perkebunan atau kita akan menjadi distributor untuk tambang juga kan sudah dibuka peluang ini. Untuk mensuplai sianida di beberapa tambang itu untuk menjadi catering untuk perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan semen di daerah kami, itu kami bisa. Jadi Pak De, kita tetap berpikir lentur. Bisnis kita ekspansi sebesar apapun. Kan kadang-kadang Pak De ada di sentra produksi tertentu itu, koperasinya tidak menyentuh bisnis itu, malah dia bisnis lain. Jadi kalau dia ambil itu, kita yang ambil.
tinggal bagaimana kita kerjasama, kita konsolidasi dengan mereka. Yang penting ada pasar yang ini, yang real Pak De. Mungkin itu closing statement. Dan terima kasih Pak Oi, informasi Ibu dari Inagri juga yang tadi itu. Terima kasih, kami ada bahan ini. Nanti kami sosialisasi di teman-teman dan kami lihat ada potensi itu. Terima kasih Pak De untuk kesehatan. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum Silakan warahmatullahi Mas wabarakatuh. Tatang. Baik, terima kasih Pak De. Sebagai penutup, mari kita pahami bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar wadah usaha, tetapi menjadi ruang besar kebersamaan ekonomi masyarakat desa. Di dalamnya ada semangat gotong royong, kepercayaan, dan kekuatan kolektif yang jika disinergikan dengan baik, akan membuka peluang bisnis yang luas dan berkelanjutan. Sinergi antara pengurus koperasi, pemerintah desa, pelaku UMKM, petani, pemuda, serta seluruh anggota adalah kunci. Ketika potensi lokal dikelola bersama, baik di sektor perdagangan, pertanian, jasa, maupun usaha produktif lainnya, koperasi akan tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan tangguh. Mari kita tinggalkan pola kerja sendiri-sendiri. Saatnya bergerak bersama, saling menguatkan, saling percaya, dan saling menguntungkan. Karena kita koperasi maju, anggota sejahtera, ketika anggota sejahtera, desa pun akan ikut berkembang. Koperasi kuat karena kebersamaan. Koperasi maju karena sinergi. Desa sejahtera, desa kita bergerak bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima Oke, kasih. makasih. Selamat malam Pak De. Makasih Mas Tatang. Silakan Mas Suwoto mungkin berkenan memberikan closing statement. Monggo. Baru nanti Mas Roso ya. Mas Roso belum ya? Terima kasih. Ya, Mungkin monggo. saya hanya sekali lagi mengingatkan bahwa tangan panjang pemerintah lewat peraturannya itu sangat mendukung apa yang digerakkan, terutama berbasis pada subsidi yang harus dilindungi dan kemudian kawal percayakan kepada koperasi. Terus kemudian betul tadi bahwa ini bukan bisnis yang kecil, tetapi konsepnya besar, tetapi ruhnya di koperasi, gotong royong dan segalanya itu penting. Mari kita bersama-sama untuk mengawal itu dan pemerintah untuk segera melindungi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan subsidi, di mana subsidi pemerintah mengadakan subsidi itu tujuannya untuk mengawal, melindungi sebuah bisnis yang dirasakan oleh rakyat banyak dan kemudian kepada pihak-pihak yang lemah. Tapi sementara ini permainannya kurang pas, misalkan subsidi pupuk dan segalanya itu ternyata permainan di luar pertanian itu sangat luar biasa. Kalau itu bisa dioptimalkan, saya yakin lewat Merah Putih ini bisa baik. Sekali lagi, apapun kalau kita langsung dibenturkan kepada pengusaha yang besar, itu kami perlu perlindungan dari lebih-lebih dari forum ini. Kemudian semoga ke depan kita bisa bersama-sama. Terima kasih, semoga kita saling mengasah dan kita bermanfaat untuk warga di sekitar kita. Terima kasih. Oke, makasih. Mas Roso, monggo. Closing. Terima kasih Pak De. Sebelum saya akan menanggapi yang sampaikan Mas Oi ini, Pak Wicaksono, ini peluang terbuka lagi buat kita-kita, pengurus khususnya. Nah, ini saya akan titip pesan buat teman-teman pengurus, jangan takut untuk mencoba. Ketika ada peluang, silahkan kita masuk. Tetapi buat Pak Kades, saya juga titip pesan Pak Kades, sehebat apapun kita pengurus, tetap pemerintah desa adalah orang tua kami. Jadi tidak mungkin kami bisa berjalan tanpa dukungan dari pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades. Karena pasar kita yang pertama adalah warga desa masyarakat, dan itu di bawah kendali pemerintah desa, dalam ini Pak Kades. Terima kasih Pak Dekoco. Oke, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih sudah mengikuti acara kita sampai pukul 9 ini. Semoga ini ada manfaatnya. Semoga kita selalu bisa dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Dan Amin. semoga kita semua menjadi orang-orang yang memberikan kemanfaatan untuk
lebih banyak orang. Sampai jumpa di forum formasi berikutnya. Kita akan berjumpa kembali ketika ada topik-topik menarik yang coba kita angkat. Salam untuk keluarga, salam Desaisme. Terima kasih. Ya, selamat malam untuk semuanya.